mulai saja diskusinya. Untuk untuk diskusi yang pertama, saya persilahkan Bapak Engkus Ruswana untuk memaparkan materi atau diskusi yang sudah dipersiapkan. Kepada Pak Engkus, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eka. Rahayu untuk semua, Sampurasun. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam semua lah untuk semua. Terima kasih saya diberi waktu untuk yang pertama memaparkan tentang makna dan prosesi ritual kematian dalam spiritual penghayat kepercayaan. Nah, ini kalau di dalam kehidupan masyarakat kepercayaan, memang tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual. Di antara kegiatan-kegiatan ritual yang hampir di semua masyarakat penghayat ada adalah yang terkait dengan siklus hidup. Di halaman kedua, ada ritual siklus hidup. Nah, ritual siklus hidup ini pada dasarnya di dalam kehidupan manusia itu ada 3 peristiwa yang penting, yang disakralkan, yaitu peristiwa kelahiran. Nah, peristiwa kelahiran itu dimulai sejak dalam kandungan, makanya ada upacara di dalam kandungan, pada waktu dalam kandungan. Kemudian masalah di dalam yang kedua adalah peristiwa perkawinan. Karena masalah perkawinan ini merupakan satu momentum di dalam rangka proses keberlangsungan kehidupan. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah masalah kematian, di mana peristiwa kematian ini juga sangat sakral, di mana-mana di masyarakat, saya kira di seluruh dunia peristiwa kematian juga dianggap sakral, dan di dalam bahasa Sunda ini dianggap atau disebut sebagai mulih kajati pulang ke asal. Jadi semuanya kembali ke asalnya masing-masing. Nah, prosesi upacara ritual di dalam ketiga peristiwa ini sebetulnya tidak terlepas dari pemahaman tentang makna hidup dan kehidupan. Yang di dalam masyarakat penghayat kepercayaan itu dikenal istilahnya kajian mengenai sangkan paraning dumadi. Itu dalam bahasa Kawi. Sebetulnya di semua etnis di Nusantara saya kira punya kajian-kajian ini, pemahaman-pemahaman ini, namun istilahnya pasti berbeda. Tapi intinya sama, sebetulnya mengkaji soal asal mula kehidupan dan mau kemana sesudah kehidupan di dunia itu. Itu pasti ada di semua etnis dan semua sistem kepercayaan di kita. Nah, kemudian di Sunda itu istilahnya ada nyungsi diri, nyuai badan, angelo, paesan tunggal. Jadi menyungsi itu menelusuri diri, menyingkapkan badan, gitu, maka akan ketemulah hakikat ketunggalan dalam diri kita. Itu di dalam bahasa Sunda. Kemudian soal terkait dengan kematian, memang sering saya tuh ditanyakan udah dari dulu gitu ya, pernah begitu saya diketahui seorang penghayat, kemudian sering nanyakan, kalau penghayat itu meninggal dunia, gimana sih caranya? Dikemakamkannya gimana? Terus ada tahlilan enggak gitu? Kalau masyarakat penghayat gitu. Ini di Sunda ya, karena saya di masyarakat Sunda. Kemudian setelah dijelaskan bahwa itu yang kita lakukan adalah seperti begini, kemudian loh kok seperti Islam katanya. Nah, ini akibat ketidaktahuan di dalam sebetulnya prosesi ritual di dalam masyarakat yang berlaku sekarang itu sebetulnya dari mana asalnya? Itu kan sebetulnya sudah terjadi percampuran. Nah, kalau kita lihat di masyarakat Sunda khususnya, gitu ya, kan prosesi pemakaman itu sebetulnya ada yang dipendam atau dikubur, ada yang dilarung atau dikremasi dan dilarung, tapi yang masyarakat Sunda umumnya adalah dikubur. Nah, dikubur pun ada yang dua dengan melalui dibungkus dan ada yang masuk peti gitu ya, dimasukkan di dalam peti. Nah, saya akan bahas soal yang pada umumnya di tanah Sunda
dan itu juga berlaku di masyarakat Baduy, Kanekes. Jadi prosesi pemakaman yang dikuburkan. Gitu. Nah, tadi seperti saya sebutkan bahwa kematian di Sunda disebut sebagai mulih kajati, pulang ke asal, yang berarti kembali ke asalnya lagi. Jadi yang semua yang berasal dari Tuhan kembali ke Tuhan, semua yang berasal dari alam kembali ke alam. Nah, di dalam prosesinya itu ada beberapa kegiatan atau tahapan. Di antaranya yang satu adalah ngalesu. Ngalesu itu adalah melemaskan persendian tubuh layon, karena umumnya kan layon itu kaku gitu ya kalau sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah memandikan, yang ketiga membungkus, yang keempat membaringkan, yang kelima adalah mengantar ke pemakaman, kemudian prosesi pemakamannya, dan kemudian ada upacara peringatan yang disebut saptacara. Jadi ada tujuh kegiatan atau 7 cara. Nah, untuk yang pertama soal ngalesu. Ngalesu itu atau melepaskan sendi, ini manusia kan kalau meninggal, bahkan semua yang bernyawa, saya kira kalau meninggal itu kan menjadi kaku, ya, raganya menjadi kaku. Kemudian perawatan yang pertama dilakukan oleh orang-orang yang biasanya merawat atau apa namanya merawat mayat itu adalah melemaskan persendian. Nah, gunanya adalah agar nanti memudahkan di dalam memandikan maupun di dalam pembungkusan. Gitu. Jadi yang ahlinya itu biasanya mencari titik-titik tertentu, kemudian diurut-urut, gitu ya, dipijit-pijit bagian-bagian mana yang kemudian akhirnya bisa melemaskan. Jadi tangannya bisa ditekuk-tekuk, gitu. Dan itu akan mudah nanti di dalam proses memandikan. Itu biasa dilakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah proses memandikan. Nah, proses memandikan layon ini dilakukan juga oleh pemulasara layon, kemudian juga dianjurkan keluarganya juga ikut memandikan. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk memandikan itu ada macam-macam, jadi itu juga ada simbol-simbolnya. Pertama adalah air bersih. Nah, air bersih itu adalah unsur utama di dalam memandikan, dan ini juga kalau di dalam pemahaman soal asal-usul diri, itu juga merupakan lambang dari unsur air, karena memang air juga. Kemudian dicampur dengan air tajian dari beras merah. Nah, ini fungsi air tajian beras merah ini adalah satu adalah dia penghilang bau, gitu ya. Dan kemudian merah itu melambangkan unsur api, jadi salah satu unsur alam pembentuk raga. Nah, kemudian ditambah dengan campuran air sapu ketan hitam. Nah, ini juga sama, fungsinya adalah air sapu ketan itu biasanya agak licin-licin gitu ya. Kalau dulu zaman belum ada sampo kan dulu kalau keramas itu pakai air sapu ketan gitu. Air sapu ketan hitam atau air sapu merang tadi gitu kan. Biasa dilakukan itu. Jadi ada licin-licinnya. Kemudian juga fungsinya menghilang bau juga. Dan warna hitam juga ini perlambang unsur bumi yang membentuk raga. Kemudian ada air tumbuhan batang honje. Honje nggak tahu bahasa Indonesianya, saya belum ketemu apa. Itu biasa yang dipakai untuk pewangi atau penyedap rasa di rujak bebek itu. Nah, ini fungsinya adalah penghilang bau, juga warna kekuning-kuningan itu melambangkan unsur angin sebagai unsur pembentuk raga juga. Nah, kemudian zaman sekarang ya ditambah ada sabun gitu ya untuk membersihkannya. Kalau dulu kan tidak ada sabun. Nah, kemudian layon dibersihkan ini termasuk mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Karena yang ya saya alami atau saya pernah mengikuti itu prosesi ini adalah si layon ini dipijat perutnya, kemudian didorong-dorong sehingga kotoran-kotorannya keluar gitu ya, dan itu dibersihkan. Nah, ini sebetulnya mengandung makna bahwa manusia itu ketika lahir atau dilahirkan datang ke dunia ini dalam keadaan bersih suci. Nah, begitupun ketika kembali ke asal, nah ini seyogianya juga dalam keadaan bersih suci. Itulah kenapa ada prosesi memandikan sampai mengeluarkan kotoran-kotoran dan menghilangkan bau itu.
Lanjut ke tahap ketiga adalah membungkus layon. Nah, layon itu dibungkus dengan kain putih. Dalam bahasa Sunda itu disebut boweh. Boweh itu kain putih yang ditenun, sebetulnya kalau aslinya di Baduy itu disebut boweh larang. Itu kain yang ditenun oleh wanita yang sudah tidak menstruasi. Jadi melambangkan wanita yang sudah suci kembali. Gitu. Nah, itu jadi istilahnya tidak kotoran gitu ya kan. Kalau di Sunda menstruasi itu disebut kotoran. Jadi itu melambangkan yang suci. Jadi itu sebagai pembungkus layon. Kemudian biasa digunakan cawat gitu, jadi dari sobekan kain, kemudian dibalut, dibungkus kapas dulu, kemudian dibungkus oleh buaya itu. Nah, ini melambangkan sebetulnya bahwa pada hakikatnya manusia itu suci. Yang mengotori adalah nafsunya yang diumbar, gitu, sehingga menyuramkan kehidupan. Jadi itu perlambang atau makna dari kenapa dibungkus dengan kain putih dan ditutupi kapas, dan juga tadi setelah dimandikan dalam keadaan bersih. Nah, kemudian layon itu diikat dengan 4 buah ikatan. Ini melambangkan tadi dari hasil kajian Sangkan Paraminggu Madi atau kajian asal-usul diri, itu melambangkan bahwa wujud raga pada hakikatnya itu terikat oleh 4 unsur alam, yaitu unsur api, unsur angin atau udara, unsur air, dan unsur bumi atau tanah. Kepercayaan. Ya, jadi itu jadi konsep asal-usul diri. Jadi kalau di manusia, di masyarakat penganut kepercayaan, bahwa asal-usul manusia itu dari 4 unsur. Ini yang cukup berbeda dengan sistem keyakinan dari Timur Tengah ya. Kalau dari Samawi kan manusia itu berasal dari tanah kemudian ditiupkan roh. Nah, kalau di masyarakat Nusantara setahu saya adalah dari 4 unsur itu yang kemudian disebut sebagai sedulur papat. Jadi unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur bumi. Yang kita hirup tiap hari angin atau udara, yang kita minum tiap hari air, yang kita makan tiap hari dari unsur bumi dan campuran semuanya, dan juga unsur api ya dari pemanasan. Jadi itu yang jadi 4 pengikat itu dilambangkan di dalam bungkus dari layon. Lanjut kemudian soal membaringkan layon. Nah, layon itu baik itu sebelum dimandikan maupun sesudah dimandikan, kan sambil menunggu keberangkatan atau itu akan dibaringkan di tengah, biasanya di tengah rumah gitu ya, dan kemudian ditutup dengan kain yang kain batik panjang yang pasangannya kebaya gitu. Nah, kalau dalam bahasa Sunda itu disebutnya samping kebat. Nah, pengertian kebat artinya adalah terus tanpa halangan, tanpa hambatan. Jadi di situ mengandung makna bahwa si Suargi ini yang meninggal ini diharapkan kebat atau kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa ada halangan dan hambatan apapun. Itulah makna dari ditutup dengan kain kebat. Dan kemudian para pelayat dipersilakan untuk mendoakan Suargi sebagai pengjajab atau pengantar untuk yang berpulang dengan caranya masing-masing. Kemudian yang kelima adalah mengantarkan ke pemakaman. Nah, untuk mengantarkan ke pemakaman, layan biasanya dimasukkan ke dalam keranda. Yang dalam bahasa Sunda, keranda itu disebut pasaran. Dan saya lihat di kamus Jawa kuno dari Mardi Warsito, pamasaran itu artinya kuburan. Pinasar artinya dibuang atau diasingkan. Jadi mungkin pengertian pasaran ini ada hubungannya dengan bahasa Jawa kuno ini gitu. Jadi artinya ke kuburan, mengantar ke kuburan gitu. Nah, pasaran keranda ini ditutup dengan kain panjang batik juga, atau sambil lebat, dan kemudian dikasih untaian bunga. Ini kan yang tradisi seperti itu. Nah, memang sekarang udah banyak diganti dengan kain hijau yang bertulisan Arab gitu ya, kalau yang udah. Nah, tapi kalau di masyarakat tradisi sebetulnya kain kebat itu masih sering dipakai gitu.
Nah, kemudian selanjutnya di depan pintu Panyaweran ketika layon digotong, kemudian di depan pintu di bawah Panyaweran, Panyaweran itu tempat jatuhnya air hujan dari suhunan atau atap rumah. Nah, kemudian dipikul, kemudian para keluarganya, anaknya, turunannya itu melakukan 7 kali prosesi ngolongan gitu. Dalam bahasa Sunda itu ngolongan artinya berjalan melintas sambil merunduk di bawah keranda suargi, di bawah keranda dari layon itu. Nah, ini maknanya adalah bahwa Panyaweran itu istilahnya kan tempat menitiskan atau mewariskan. Sedangkan ngolongan maksudnya adalah agar mengetahui pikiran dan perbuatan yang baik dari Suwargi untuk diteladani dan dilanjutkan. Itu makna dari ngolongan. Nah, selanjutnya kemudian setelah prosesi ngolongan 7 kali itu juga punya unsur pemahaman tersendiri soal kuasa Tuhan. Nah, selanjutnya layon dibawa ke tempat pemakaman. Nah, proses keenam adalah memakamkan. Prosesi pemakaman adalah pertama lubang kuburan disiapkan dan disediakan bagian khusus untuk meletakkan layon. Jadi di bagian bawah dasar layon itu biasanya ada lekukan, gitu ya. Ada lekukan yang disebut dalam bahasa Sunda ini disebut sedong, gitu ya. Nah, ini sedong ini atau lekukan ini di Sunda ini umumnya ada di bagian barat, gitu ya. Kemudian kalau di Baduy itu ada di bagian selatan. Karena kalau Baduy menghadap mayat atau layon itu waktu dikubur menghadap ke selatan. Karena di situ lambang sedulur. Jadi itu. Kemudian karena masuknya Islam, kemudian di Sunda dirubah arahnya menjadi menghadap ke barat atau ke kiblat. Jadi kepala di utara, kaki di selatan, dan peletakan layon menghadap ke barat. Nah, kemudian semua pengikat yang 4 tadi dibuka. Kemudian wajahnya dibuka juga dan ditempelkan ke tanah. Jadi kakinya paling ibu jari kakinya itu ditancapkan ke tanah dan wajahnya diciumkan ke tanah. Ini mengandung maksud atau makna bahwa ini kembali ke pangkuan Pertiwi, kembali mencintai Ibu Pertiwi dan untuk menyatu kembali dengan Ibu Pertiwi. Nah, kain pengikat dibuka karena itu juga mengandung makna bahwa karena sudah meninggal, sudah tidak diperlukan lagi unsur api, tidak lagi diperlukan unsur angin, tidak perlu lagi unsur air, kemudian tidak perlu lagi unsur bumi. Jadi semuanya harus kembali halus sirna. Itu sebetulnya makna dari kenapa tali yang 4 itu dibuka dari si layon dan ikut dikuburkan. Nah, kemudian si pemulasara layon kemudian menyampaikan doa yang isinya kurang lebih adalah permohonan izin agungnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kepada Ibu Agung Ibu Pertiwi, kepada Rama Agung Bapak Angkasa, kepada 4 unsur alam, dan mohon restunya agar Suwargi hidupnya dan raganya ini kembali bisa pulang ke asalnya masing-masing. Dan memohonkan maaf bila mana semasa hidupnya Suwargi ini banyak melakukan kesalahan atau menggunakan raga dan kuasanya untuk perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesucian dan kemanusiaan. Nah, itu permohonan itu dilakukan oleh pemulasara layon atau pangrukti layon kalau ini. Jadi itu yang ini. Kemudian sepanjang layon itu diletakkan bantalan bulat dari tanah sebanyak 7 buah. Nah, ini sambil diletakkan itu sambil dibacakan oleh si pemulasara layon itu bahwa gerak langkah atau daya kuasa yang asal dari Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, kembali kepada Tuhan. Kuasa kehendak yang asal dari Maha Kersa Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kuasa pengetahuan yang asal dari Maha Uninga, kembali kepada Tuhan. Kuasa hidup yang berasal dari Yang Maha Hidup Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kuasa dengar yang berasal dari Maha Rungu, Tuhan kembali kepada Tuhan.
kuasa lihat yang berasal dari Yang Maha Melihat kembali kepada Tuhan, dan kuasa ucap yang berasal dari Maha Mengandikanya Tuhan kembali kepada Tuhan. Jadi 7 unsur ini, 7 kuasa Tuhan ini yang selama hidup digunakan manusia, nah pada waktu meninggal itu diharap kembali atau kembali kepada Tuhan. Nah, selesai doa, permohonan selanjutnya adalah ditutup dengan papan jati, dan kemudian baru diuruk dengan tanah yang dipadatkan, lalu dipasangi tunggul atau tetengger sebagai ciri, dan biasanya juga ditanami tanaman anjuran. Nah, selanjutnya peletakan layon dalam kubur ini bisa dilihat. Di sini ada papan penutup, ada tunggul, ada tengger. Nah, itu yang disebut sedong itu. Jadi di bagian bawah kemudian dilekuk. Nah, itu nanti tempat untuk menempatkan layon. Layon itu diciumkan ke tanah, diganjal oleh bantalan tanah ini yang 7 ini. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Itu yang saya kira kalau ini dianggap dari Islam, saya kira di Islam nggak akan ada ini prosesi ini, karena mana mungkin di Arab tidak mungkin bikin bantalan dari tanah yang di kepal-kepal jadi bulat itu kan. Jadi ini sebetulnya prosesi yang ada dari Nusantara ini. Lanjut. Nah, ini contoh ilustrasi gambar, ada keranda ya atau pasaran ditutup kain kebaya, kain kebat, dan dipayungi ini yang sesuai. Nah, kemudian yang gambar bawah ini jumlah tali pengikat dari layon ini ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini sebetulnya nggak sesuai dengan apa yang makna yang ada di dalam masyarakat penghayat. Nanti karena kalau kadang-kadang kan orang tidak memahami apa sih makna pengikat ini, sehingga biasanya 5 ya 5, biasanya 6 gitu. Kadang-kadang kan karena ketidaktahuan. Tapi yang sebetulnya yang mengandung makna adalah 4, karena 4 unsur tadi. Lanjut, kemudian upacara peringatan. Nah, upacara peringatan itu ada 7 kali, makanya disebut sebagai saptacara. Jadi ada hari ke-1 yang disebut Nishwar Tanah, kemudian ada hari ke-3, ada hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari tahun, ke-setahun, dan hari ke-1000 atau disebut Nyewu. Ini 7 upacara peringatan ini yang disebut saptacara. Nah, upacara hari pertama atau yang nyusur tanah itu biasanya kan setelah kembali dari upacara pemakaman, kemudian kembali ke rumah Suwargi, kemudian biasanya dilanjutkan dengan upacara. Nah, kelengkapan yang dibutuhkan untuk upacara ini, pertama adanya sesajen, kemudian ada makanan minuman biasa, kemudian ada alat tetabuhan, kecapi suling misalnya itu, tapi itu sifatnya tidak wajib, tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, kemudian itu biasa ada pemukanya yang melakukan apa namanya bakal kemenyan, kemudian permohonan. Nah, kemudian inti peringatan adalah satu adalah menyampaikan doa pengantar untuk Suwargi atau almarhum, bisa dengan melantunkan kidung, juga dengan pupuh gitu ya, kalau di Sunda dan di Jawa juga mungkin gitu. Kemudian menjelaskan kehidupan almarhum atau Suwargi, mengenang segala hasil kerjanya yang pernah dicapai hidupnya, itu baik secara lahiriah maupun secara rohaniah, ditiru dan dilanjutkan oleh anak keturunan maupun oleh yang hadir sebagai teladan, diteladani untuk yang baik-baiknya. Kemudian menjelaskan soal pemaknaan hidup dan kehidupan. Kemudian introspeksi diri kita yang masih hidup, gitu, dengan setelah dijelaskan tentang makna hidup dan siklus hidup termasuk, gitu ya, itu akhirnya ada introspeksi. Kemudian menjelaskan hari pertama nyusur tanah tadi, yang prosesi dari mulai dimandikan, di kolongan, terus sampai diantar ke pemakaman, dan proses pemakaman itu dijelaskan maknanya. Kemudian upacara ditutup dengan hening bersama. Nah, itu kemudian ya biasa umumnya sih habis itu hening bersama, makan-makan terus pulang gitu.
Kemudian hari yang berikutnya adalah upacara di hari ketiga. Prosesi dan inti peringatan itu sama dengan hari yang ke-1, jadi ada soal sesajen, soal makanan minuman biasa ada. Nah, namun di dalam penjelasannya, pemaknaannya dikaitkan dengan makna ketiga, gitu. Di mana sebetulnya makna hari ketiga ini adalah bahwa pada dasarnya manusia ini terdiri dari 3 unsur utama, yaitu adanya lahir atau raga, atau juga disebut wong, atau di dalam Sunda ada istilah raga salira. Kemudian ada batin, itu yang mengalir ke dalam raga, yang ngalir ke tangan, ngalir ke kaki, ngalir ke mata, ngalir ke pendengaran, ngalir ke mulut, gitu ya, atau uripnya, itu disebut juga raga purasa. Dan yang ketiga adalah adanya ingsun, atau atma, atau sang aku, yang disebut raga batara. Nah, sang aku ini sebetulnya yang menggunakan lahir dan batin. Apakah mau dipakai untuk berbuat kebaikan atau dipakai untuk berbuat kejahatan, itu tergantung si ingsun. Gitu. Nah, ingsun juga nanti dipengaruhi oleh nafsu-nafsunya. Nah, kemudian bahwa dengan kematian ini berarti terpisah antara lahir, batin, dan ingsun. Masing-masing akan kembali ke sumber asalnya masing-masing. Jadi raga salira atau badan jasmani kembali menuju ke dunia, karena asalnya juga dari dunia. Jadi kemudian raga purasa atau badan rohani ini kembali kepada kuasa Tuhan. Jadi kayak tadi penciuman, pendengaran, pengucapan, gerak langkah itu kembali kepada kuasa-kuasa Tuhan. Nah, sedangkan raga bataranya, sang akunya, itu harus kembali menuju kepada Tuhan. Jadi itu makna di hari ketiga, intinya seperti itu. Memang dijelaskan lebih banyak, gitu ya. Tapi inti dari penjelasan hari ketiga itu adalah soal mengulas 3 unsur ini. Nah, kemudian di hari ketujuh, prosesi sama, gitu ya. Di hari ketujuh itu dengan hari-hari sebelumnya. Namun pemaknaan uraian ini dikaitkan dengan 7 kuasa seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi bahwa manusia ini ketika di alam dunia ini semasa hidupnya diberikan kuasa Tuhan yang ada 7 unsur kuasa ini. Ada yang nukuasa, ada yang kersa atau kehendak, ada pengetahuan, ada hidup, ada daya lihat, ada daya dengar, ada daya ucap. Nah, itu kan semuanya 7 unsur ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga 7 unsur ini tadi harus kembali kepada Tuhan. Jadi jangan sampai si ingsun masih bawa-bawa ini, masih punya kehendak, masih punya keinginan, ini kan nggak benar. Ini harusnya sudah lepas. Seperti tadi waktu penguburan. Waktu penguburan juga kan pada waktu masang 7 bantalan tanah tadi kan diucapkan juga supaya kembali ke asalnya masing-masing. Nah, kemudian 7 kuasa Tuhan ini kan jelas bahwa itu dipahami oleh leluhur kita dari zaman dulu, sehingga zaman dulu sih karena lebih zamannya belum banyak tertulis, gitu, lebih banyak di dalam cerita-cerita atau dalam simbol siloka, gitu. Nah, seperti di dalam dongeng-dongeng misalnya dongeng Sang Kuryang itu di situ ada istilah Guryang 7. Di dalam cerita Munding Laya di Kusuma di Sunda juga ada istilah Guryang 7, Guryang Tunggal. Ini sebetulnya menyimpulkan pemahaman tentang 7 unsur kuasa Tuhan ini. Ada juga di dalam lagu Urung 7 Ngabandung, gitu ya. Kadalapan keris orang, nah itu ada pantun-pantun yang menunjukkan pemahaman tentang makna yang 7 kuasa ini. Kemudian ada jati 7 dan sebagainya, ada 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Ini sebetulnya di alam nyata kan tidak ada langit lapisannya 7. Kemudian di alam bumi juga ada lapisan bumi 7 lapis. Itu kan nggak ada juga. Nah, itu sebetulnya simbol-simbol saja, gitu. Pemahaman dari leluhur kita bahwa 7 lapis bumi itu artinya ke dalam, yang sifatnya lahiriah. Ke dalam diri ini kan ada kulit, ada bulu, ada darah, ada daging, ada balung sumsum, gitu ya. Itu ada 7 lapisan di dalam diri.
Sedangkan yang sifatnya batin tadi yang kuasa, kersa, kuninga itu ya. Nah, ketika badan sudah tujuh kuasa itu kan ngalir ke otak jadi daya ingat, ke saraf jadi daya rasa, ke hati bisa berpikir secara hati gitu ya. Kemudian mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ke mulut bisa berucap, ke hidung bisa mencium, ke tangan bisa bergerak, mengubah, ke kaki bisa melangkah. Nah, itu kan kuasa dari tujuh untuk ngalir ke semua. Nah, ketika badan sudah terpisah dengan nyawa, maka tujuh kuasa Tuhan ini harus kembali ke sumbernya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Itulah makna dari hari ketujuh. Nah, kemudian upacara hari peringatan ke-40 atau Matang Puluh. Ini sama prosesinya dan kelengkapannya sama dengan sebelumnya. Namun di dalam pemaknaan yang diuraikan adalah asal-usul diri, yaitu raga lahir dan rasa atau batin manusia pada dasarnya. Karena di situ raga ini kan dibentuk tadi oleh unsur saripati. Sedangkan rasa atau batin dibentuk oleh sari rasa alam. Rasa pahit, rasa panas. Api itu rasanya panas, punya sifat panas. Tapi yang diambil adalah hangatnya. Angin punya sifat hiliwir. Dan kemudian air punya sifat dingin. Bumi sifat tetap. Nah, sifat-sifat ini dan sifat sari rasa alam ini itu menjadi asal usul dari rasa atau batin. Nah, ketika masih dikandung di dalam rahim pun sebetulnya saripati empat unsur ini dan sari rasa dari empat unsur ini juga diperoleh oleh si bayi melalui tubuh sang ibu. Nah, jadi sebetulnya unsur pembentuk raga manusia itu dan rasa manusia itu sebetulnya memang terbentuk dari empat unsur ini menurut pemahaman kita. Kemudian sari rasa alam tadi membentuk yang berasal dari empat unsur ini menimbulkan nafsu-nafsu yang sifatnya duniawi, yang tentu harus dikendalikan oleh ingsun. Jadi di dalam sistem keyakinan Nusantara yang saya tahu, bahwa nafsu itu bukan berasal dari makhluk lain, bukan dari godaan makhluk lainnya, tapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, dalam dari diri kita sendiri yang berasal dari empat unsur tadi. Empat unsur pembentuk raga menimbulkan raga ini punya nafsu. Jadi itu yang pemahaman kita, sehingga di dalam konsep ketuhanan dan keyakinan kita nanti pada waktu pulang ke alam nanti tidak butuh apa-apa lagi, tidak butuh adanya nafsu duniawi, perempuan, bidadari, itu tidak ada dalam. Jadi semuanya justru harus kembali ke asalnya masing-masing. Nah, di hari ke-40 ini, wujud lahir yang berasal dari empat unsur tadi harus sudah sirna atau nol. Jadi 4 unsur, 0 sirna. Jadi harusnya begitu di kuburan, kalau di hari ke-40 kuburan digali, itu harusnya sudah hilang semuanya. Jadi sudah tidak ada lagi wujud. Nah, cuma kan ya itu kalau manusianya yang mencapai tahap kesempurnaan sebagai manusia. Nah, tapi kan kenyataan ada yang bahkan ada yang udah bertahun-tahun begitu digali masih utuh. Nah, itu kalau di dalam sistem keyakinan kami itu bukan yang benar. Itu artinya alam tidak menerima kembali ke asalnya. Itu ditolak oleh alam, itu artinya gitu. Kalau ada yang sampai masih utuh gitu ya. Bukan ya mungkin karena dalam hidupnya menekuni dan mendalami ilmu kanuragan. Kanuragan itu nuraga itu nur cahaya, raga itu ya raga, jadi cahaya raga, ilmu keduniaan. Jadi itu yang kemudian biasanya kalau ilmu itu ketika meninggal masih dipegang, itu biasanya susah diterima oleh alam kembali. Nah, lanjut ke hari ke-100. Nah, hari ke-100 itu disebut natus, itu prosesi sama, tapi pemaknaannya adalah bahwa satu soal ratus. Ratus itu adalah semacam setangi untuk mewangikan pakaian. Gitu. Itu yang sejenis tanaman gitu, ada di kalau di Bandung di Garut itu banyak gitu. Nah, ini fungsinya adalah untuk pewangi, yang artinya
bahwa Suargi itu atau almarhum ini harusnya dimaafkan segala kesalahannya, dilupakan segala keburukannya, tapi yang harus diingat adalah kebaikannya. Itu wanginya itu kan nama baiknya, itu yang harus diingatkan. Diingat. Kemudian 100 hari itu maknanya adalah bahwa raga itu harus sudah sirna, no? Batin atau nafsunya juga harus sudah sirna, no? Yang ada tinggal sang aku atau ingsun yang sedang menuju kemanunggalan dengan Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Itu di hari ke-100. Lanjut ke peringatan 1 tahun. Peringatan 1 tahun sama yang diuraikan adalah soal pemahaman kubur Kang Halus di Simpang Lantip dari almarhumah, artinya bahwa anak dan keturunannya itu sebetulnya penjelmaan dari si almarhumah. Jadi raganya itu sebetulnya manunggal dengan yang meninggal, bahkan sifat-sifatnya pun sebagian diturunkan. Jadi itu jangan melupakan itu bahwa orang tua atau adalah memang bagian dari kita dan kita adalah bagian dari orang tua. Dan orang tua adalah yang intinya ke leluhur kembali. Orang tua karena ada kakek karena ada buyut karena ada bau, langsung akhirnya ke ujungnya leluhur. Jadi kita tidak terpisahkan dengan leluhur itu sebetulnya. Nah, kemudian peringatan hari ke-1000 yang terakhir. Nah, prosesi sama. Kemudian pemaknaan yang diuraikan adalah bahwa pada hari ke-1000 ini rohani atau rasa atau batin atau nafsu-nafsu itu harus sudah sirna. Kemudian raga juga jelas harus sudah sirna karena sebetulnya di hari ke-40 itu raga harusnya sudah sirna. Kemudian sang aku juga sudah sirna, sudah tidak lagi bisa dihubungi gitu ya. Dan udah kembali semuanya kembali menyatu dengan Tuhan atau manunggal. Itu yang disebut manunggaling kaula an Gusti. Jadi itu sebetulnya pemaknaan dari hari ke-1000. Disinilah di hari ke-1000 inilah dimaknai bahwa si Suargi ini sudah mulih ke jati mulang ke asal. Jadi yang asal dari alam kembali ke alam, yang asal dari kuasa Tuhan kembali ke Tuhan, yang asal dari Tuhan menyatu manunggal dengan Tuhan. Itu saya kira makna dan prosesi di dalam ritus kematian yang ada di penghayat kepercayaan khususnya di masyarakat Sunda. Sekian, terima kasih. Rahayu. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Anggus Ruswana atas pemaparannya terkait makna dalam prosesi